Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, untuk katekese singkat hari ini saya ingin membahas mengenai partisipasi umat dalam perayaan Ekaristi. Ya, kita mengerti bahwa dalam Ekaristi itu ada doa yang dilantunkan oleh Romo dan ada jawaban dari umat, begitu ya. Misalnya Tuhan bersamamu, dijawab dan bersama rohmu. Ya, katakan itu dengan sejelas mungkin, begitu ya. Atau mungkin ketika Romo mengatakan, berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Nah, umat juga menjawab lanjutannya, semoga persembahan ini diterima dan seterusnya, begitu ya. Nah, ini penting karena dulu ketika sebelum era Konsili Vatikan kedua, kalau Anda yang sudah lansia ini dulu mungkin mengerti zaman ketika altar itu tidak di tengah ya, tetapi di mepet tembok gitu ya. Lalu Romo itu sibuk dengan doanya sendiri, doa yang tidak diketahui oleh umatnya. Jadi Romo itu doa sendiri, umat itu ya doa sendiri, mbah rosario, mbah doa apa gitu ya. Nah, setelah Konsili Vatikan kedua, nah diajak partisipasi umat dalam perayaan liturgi Ekaristi ya. Jadi setelah itu umat itu ada perannya gitu ya, supaya awam itu juga terlibat dalam misteri kudus gitu ya. Ketika tanda salib misalnya, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, umat menjawab amin ya. Sebenarnya Romo itu memang hanya sampai Roh Kudus, sisanya amin itu untuk umat ya, untuk menunjukkan peran umat gitu ya di dalam liturgi, tidak hanya berpusat pada romonya gitu ya. Nah, lalu yang kedua mengenai beberapa hal tata gerak liturgi. Nah, pertama adalah mengenai berlutut ketika awal masuk ke bangku gitu ya. Nah, bahwa kita sebenarnya ketika berlutut ya hendaknya berlutut itu sampai menyentuh lantai gitu ya. Bentuk penghormatan yang penuh ya sampai lantai. Bagaimana dengan yang sudah lansia ya, ada alternatif cukup membungkuk gitu ya. Berarti selain berlutut boleh membungkuk kalau misalnya tidak mampu untuk berlutut begitu ya. Kemudian ketika peristiwa konsekrasi Bapak Ibu, saya mengamati apa yang kebanyakan umat lakukan. Sebenarnya ketika konsekrasi Romo mengangkat roti dan piala, apa yang harus dilakukan? Umat itu harusnya memandang piala dan roti itu. Karena kan diangkat toh. Diangkat itu kan ditunjukkan supaya kelihatan. Nah, kalau supaya tidak kelihatan ya untuk apa diangkat? Maka dipandang. Nah, seringkali ada umat yang begini ya Bapak Ibu, gini sambil nunduk, nggak kelihatan. Nah, bentuk gerakan seperti ini itu enggak masalah. Itu adalah dalam budaya kultur entah Jawa atau Asia itu kan sendi kodawuh gitu kan ya. Itu baik untuk menghayati. Nah, begini enggak apa-apa, asalkan jangan sampai kemudian pandangannya teralihkan gitu ya. Tetap begini tetapi sambil tetap memandang gitu ya. Nah, kadang saking sendi kodawuh sampai nunduk gitu kan misalnya. Sampai yang paling utama memandang apa itu tubuh dan piala itu tidak dilihat. Nah, jadi boleh seperti ini. Saya juga kadang seperti ini. Karena orang Jawa itu kan butuh penghayatan lebih itu dengan mengangkat tangan. Tetapi pandangan juga harus tetap terarah ke depan gitu ya. Apalagi kata-katanya juga sudah jelas. Lihatlah anak domba Allah gitu. Untuk dipandang. Baik, sampai segitu saja cukup untuk sekolah minggu dewasa pagi hari ini. Baik, mari kita bangkit berdiri, kita tutup dengan berkat Tuhan.